Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Queen Bee dan mamanya. Sekarang ada adik Kiana, jadi rencana channelnya mau diganti Queen Bee, mamanya ada Kiana. Oke, hari ini mamanya mau bahas. Jadi mamanya sempat bikin pertanyaan di Instastory, bertanya tentang ide. Nah, ini Kiana. Jadi mamanya bikin Instastory, tanya tentang konten apa yang kira-kira bisa bikin untuk selama masa stay home ya, atau kita berada di rumah aja. Nah, jadi salah satu dari permintaannya itu dari teman mamanya sendiri, Dalila, itu gimana sih caranya supaya kita mengetahui kehamilan kita sehat atau tidak selama kita tidak kontrol ke dokter obgyn. Jadi untuk kehamilan pada saat sekarang kan memang kita selain kita di rumah aja, kita membatasi diri untuk keluar kalau ada hal-hal yang mendesak atau emergensi. Nah, di saat kita hamil, kadang kita bingung nih, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah selama kita hamil dan kita nggak kontrol ke bidan atau kita nggak kontrol ke dokter kandungan. Nah, di sini kita bahas satu-satu pada saat hamil trimester pertama. Nah, hamil trimester pertama atau 3 bulan pertama itu, bunda kan pasti akan mengalami mual muntah. Ada yang nggak mual muntah ya. Nah, untuk bunda yang mual muntah, kalau misalnya muntahnya sehari itu bisa lebih dari 10 kali, atau mungkin kurang dari 10 kali tapi sudah mengalami dehidrasi. Apa sih tanda dehidrasi? Misalnya, keringat dingin, pucat, lemas, kemudian keinginan minum sudah berkurang ya. Jadi pada saat kita dehidrasi ringan, sebenarnya tubuh kita akan merespon dengan kita haus yang berlebih. Jadi minum terus. Nah, kalau misalnya dehidrasinya sudah lumayan berat, itu biasanya kita udah males minum, lemas, dan biasanya nadi teraba lemah. Nah, bisa diraba di nadi kita di sini. Itu biasanya jadi lemah. Nah, itu sebenarnya sudah kasus emergensi di mana harus segera ke IGD karena hal tersebut harus kita cepat atasi rehidrasinya, atau kita pasang infus untuk merehidrasi si ibu hamil ini. Nah, tanda-tanda seperti ini yang bisa bunda ketahui atau keluarga bunda atau suami ya. Nah, jadi untuk bunda yang trimester 1 sedang mengalami hiperemesis atau mual muntah yang berlebih, nah itu bisa langsung ke IGD apabila sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi sedang atau berat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada trimester pertama juga kadang-kadang muncul perdarahan. Nah, perdarahan ini harus diperiksa dan dipastikan perdarahan yang aktif. Nah, ditandai dengan setiap kita batuk atau setiap kita ganti softtek itu ada darahnya lagi, itu harus langsung pergi ke IGD. Nah, beda dengan flek-flek ya bunda. Kalau misalnya bunda mengalami flek-flek, itu bisa jadi pertama karena di trimester pertama ya, kita ceritanya pertama karena pada saat pembuahan itu setelah matang, setelah pembuahan menjadi morula dan ada tahap-tahapnya, itu ketika tertanam ke rahim biasanya ada flek sedikit seperti hanya coklat atau kemerahan sedikit di celana. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah asal tidak berlanjut. Jadi kalau misalnya awalnya flek-flek terus akhirnya jadi perdarahan, itu tandanya ada kegawat daruratan di kehamilan bunda yang harus segera dicek ke dokter kandungan. Mungkin bisa janjian dulu, atau misalnya bunda belum ada dokter obgyn atau gimana, bisa konsultasi langsung ke IGD. Nah, di sini perdarahannya bisa karena macam-macam, jadi harus dipastikan dulu gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya di trimester pertama selain dari muntah sama perdarahan, ada juga kram perut. Nah, kram perut ini sebenarnya wajar pada ibu hamil di trimester pertama karena biasanya kita pembesaran rahim ya, dan penyesuaian tubuh terhadap janin. Tapi kalau misalnya kramnya nih hebat ya,
nyeri sekali sampai mengganggu, lebih baik konsultasikan kepada dokter obgyn Anda. Bisa dari telepon, atau misalnya kalau belum ada kontak person ke dokter obgynnya, bisa langsung ke IGD juga. Itu kalau nyerinya yang sudah mengganggu atau bahkan sudah terjadi pendarahan. Balik lagi ya kalau pendarahan tadi. Nah, kalau misalnya sudah sangat nyeri di bagian perut bagian bawah, bisa diperiksakan. Nah, itu di trimester pertama ya. Yang paling banyak itu yang 3 tadi, muntah ya karena hiperemesis, yang kedua adalah karena pendarahan, yang ketiga nyeri perut yang hebat. Oke, nah di trimester kedua, ini biasanya Bunda sudah merasakan gerakan janin. Ya, gerakan janin di trimester kedua kita bisa hitung normalnya 1 kali tendangan atau gerakan di setiap 15-20 menit gitu ya, itu yang normalnya. Kalau misalnya Bunda tidak merasakan gerakan di 20 menit, mungkin Bunda bisa merangsangnya dengan makan minum ya, makan minum dan diusap, kemudian diajak berbicara. Kalau misalnya tetap tidak ada gerakan selama 20 menit atau 30 menit itu, sudah makan, sudah minum, tapi tetap tidak ada gerakan, sudah diobservasi selama 1 jam. Nah, Bunda langsung ke fasilitas kesehatan atau ke bidan terdekat untuk mengecek detak jantung dan adakah tidak tanda-tanda gawat janin. Nah, di situ yang pertama kita lihat dari gerakannya ya pada saat kita hamil di trimester kedua. Nah, yang kedua, balik lagi pendarahan. Pendarahan juga bisa ya, pendarahan yang berulang, mungkin karena letak plasenta atau letak ari-ari yang lebih cenderung ke bawah. Kemudian mungkin setelah berhubungan intim, ketika ejakulasi, sperma itu mengandung prostaglandin. Nah, itu juga bisa memicu kram dan pendarahan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kram dan pendarahan juga salah satu dari kegawat daruratan. Jadi langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Lanjut ke trimester ketiga ya. Di trimester ketiga ini, selain dari gerakan janin yang sudah Mama Nia jelaskan tadi ya, gerakan janin kita hitung 1 kali atau 1 kali dalam 15-20 menit. Kalau misalnya tidak ada respon juga, coba dirangsang dengan makan minum. Kemudian kita ajak bayi berbicara. Kalau misalnya dalam 1 jam atau ya 30 menit sampai 60 menit tidak ada respon sama sekali, bisa langsung periksakan ya. Bisa ke bidan terdekat untuk mengecek detak jantung, atau bisa janjian dengan dokter obgynnya, atau bisa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ya. Nah, kalau misalnya di trimester 3 ini selain gerakan janin tadi, ada juga kita melihat dari kontraksi ya, nyeri perut yang hebat. Misalnya sebenarnya sudah di trimester 3 tapi belum waktunya melahirkan, masih di bawah 37 minggu ya, belum genap 9 bulan. Nah, kalau misalnya masih di bawah 37 minggu terjadi kram-kram terus menerus, itu silakan diperiksakan ya. Kram-kramnya ini seperti apa sih yang Mama Nia maksud? Misalnya kalau kontraksi palsu itu kan sudah kita pernah bahas ya, dari nyerinya itu bisa dari pusat itu menjalar ke pinggang, tapi hanya sesisi, hanya atas saja atau hanya bawah saja, seperti kram perut atas atau kram perut bawah. Tapi kalau misalnya kontraksi asli atau his yang benar, yaitu ketika kita merasakan kram di seluruh bagian perut beserta pinggang, bahkan bisa menjalar ke selangkangan. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu tapi belum masuk masa kelahiran, itu silahkan langsung ke fasilitas kesehatan. Selain dari kontraksi tadi, juga kita lihat ada tidak tanda-tanda kebocoran dari cairan ketuban. Misalnya seperti keluar cairan tapi bukan kencing, yang tidak bisa tertahankan. Jadi misalnya kadang-kadang rancu ya dengan pipis. Kalau misalnya kita pipis itu kan kalau udah di trimester 3 kadang-kadang udah nggak kerasa juga keluar sendiri ketika gerakan janin yang terlalu kencang sehingga bisa keluar sendiri. Tapi bisa dibedakan dari baunya. Kalau pipis kan baunya lebih amoniak ya, jadi lebih pesing. Kalau misalnya ketuban itu amis tuh kayak putih telur tuh ya, gitu ya, amis. Terus dia bening, cairannya bening. Kemudian kalau misalnya Bunda merasa yang keluar itu adalah cairan ketuban, langsung ke fasilitas kesehatan, boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, atau boleh ke IGD terdekat ya. Nah,
Kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya kehamilan lain seperti misalnya bunda ada riwayat darah tinggi. Biasanya kontrol darahnya selalu 140 ke atas ya, 150. Nah, itu harus dikontrol juga. Kalau misalnya bunda nggak mau sering-sering kontrol tapi punya tensimeter sendiri di rumah, nggak ada masalah, cuman tetap harus dikonfirmasi ke fasilitas kesehatannya, karena kalau misalnya kita pakai alat tensimeter sendiri, kadang-kadang kan yang punya bunda beli itu yang digital kan, yang langsung keluar angkanya. Nah, kadang-kadang itu kurang akurat, jadi harus dikonfirmasi juga. Coba kita ke fasilitas kesehatan, karena darah tinggi pada saat kehamilan juga berbahaya gitu ya. Tanda bahaya lain adalah misalnya bunda sudah mengalami atau sudah pernah ada riwayat darah tinggi atau penyakit metabolisme lainnya, misalnya diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, penyakit metabolisme seperti ini biasanya rawan pada saat kehamilan bisa tidak stabil ya, apalagi misalnya dietnya atau pola makannya dan obat-obatan, atau kalau misalnya diabetes biasanya diberikan insulin disuntik. Kalau misalnya penyakit-penyakit bawaan seperti itu atau penyakit yang sudah didapat sebelum hamil atau penyakit yang didapat pada saat bunda hamil itu sebenarnya wajib kontrol ya. Nah, untuk kontrolnya ini bisa dikomunikasikan di Vaskes 1 atau di puskesmas. Karena lagi darurat COVID, biasanya mereka melayani konsultasi via WhatsApp. Diarahkan sama mereka bunda harus kemana dan harus bagaimana. Tandanya lagi yang lain yang harus diperiksakan adalah nyeri kepala hebat. Kalau misalnya bunda dengan darah tinggi, riwayat darah tinggi dan nyeri kepala hebat, itu juga salah satu tanda yang berbahaya. Nyeri kepala hebat, terus bunda juga ada riwayat darah tinggi, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir untuk keluarga dan untuk bunda sendiri, kejang ya. Kalau bunda pasti nggak tahu kan kalau misalnya keadaan kejang ini, jangan sampai, mudah-mudahan jangan sampai ke tahap kejang. Kalau misalnya bunda kejang karena preeklamsi, udah masuk ke tahap eklamsi, di mana itu sudah kedaruratan yang wajib segera dibawa ke IGD ya. Namun jangan sampai jatuh ke dalam keadaan eklamsi. Makanya mamanya tegaskan dari tadi, apabila bunda punya darah tinggi, silahkan konfirmasi di fasilitas kesehatan terdekat. Jangan cuma mengandalkan alat tensimeter sendiri di rumah, dan obat-obatan yang sudah diberikan dokter kandungan juga terus diminum, jangan lupa dan harus rutin ya. Dan obat yang diberikan ke bunda adalah obat yang sudah aman untuk ibu hamil, sudah pasti untuk darah tinggi pada kehamilan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah lanjut ke fase preeklamsi, kemudian sudah ada tanda-tanda gejala lainnya seperti kakinya bengkak, nyeri kepala hebat, kadang matanya rabun ya, sudah mulai rabun. Nah, itu harus segera ke IGD, harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat, karena sudah ada tanda-tanda kegawat daruratan yang akan berujung dengan kejang tadi, eklamsi. Nah, kejang sebenarnya pada ibu hamil tidak hanya karena eklamsi tadi, mungkin kejangnya juga bisa karena si ibu ini sudah mengalami epilepsi sebelumnya. Nah, itu juga bisa ya, langsung dibawa, jangan ditunda lagi kalau sudah kejang ya. Review lagi dari pertama, di trimester 1 ada muntah hebat ya, hiperemesis gravidarum. Muntah hebat, sudah dehidrasi, harus segera direhidrasi dengan cairan infus dan obat-obatan lainnya untuk mencegah dehidrasi yang lebih berat. Yang kedua adalah perdarahan dari jalan lahir. Perdarahan dari jalan lahir ini harus segera ditangani dan harus segera dicari tahu penyebabnya. Jadi harus segera menemui atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga adalah nyeri perut yang hebat ya. Nyeri perut hebat ini bisa karena kram, bisa karena his palsu, atau bisa karena his memang benar-benar kontraksi asli ya. Oke, yang keempat adalah pecah ketuban atau merembesnya air ketuban yang bunda bisa bedakan dengan buang air kecil yang tidak disadari ya, dengan baunya tadi. Nah, yang kelima adalah darah tinggi. Kalau misalnya bunda punya darah tinggi dan mamanya tambahin selalu diabetes juga ya, itu juga harus kontrol rutin supaya tidak ada sesuatu lain hal, komplikasi yang terjadi yang kita tidak bisa cegah gitu ya, karena kita tidak kontrol. Oke, yang keenam yaitu nyeri kepala hebat. Ketujuh adalah
tidak ada gerakan dari janin yang bisa dideteksi dari mulai trimester kedua dan ketiga, dan yang terakhir yang ke-8 adalah kejang ya. Jadi ada 8 tadi yang dipahami. Kondisi kegawat daruratan kasus kehamilan atau kasus obstetrik ginekologi yang harus segera diperiksakan gitu ya. Nah, selain dari itu, misalnya bunda cuman pengen tahu jenis kelamin atau cuman pengen lihat wajah janin di 4D misalnya ya, itu ditunda dulu ya bunda, karena itu bukan kegawat daruratan di kehamilan. Jadi kita membatasi diri supaya tidak keluar kecuali kondisi mendesak dan kondisi gawat darurat gitu ya. Nah, mudah-mudahan hal ini membantu dan menjawab pertanyaan dari bunda-bunda yang bertanya di DM juga, bagaimana cara mengetahui kehamilan kita ini sehat atau tidak pada saat kita lagi darurat COVID seperti ini. Dan ada juga yang mamanya dulu ya, mungkin tips sedikit, mamanya dulu beli alat Doppler. Doppler ini bisa digunakan karena mamanya kan juga tenaga medis dan tahu cara penggunaannya. Nah, kalau misalnya bunda pengen tahu caranya juga bisa lihat tutorialnya dulu. Dan biasanya Doppler ini bisa digunakan kalau janin sudah di atas 16 minggu ya. 16 minggu itu artinya 4 bulan gitu, itu bisa mendengar detak jantung janin gitu ya. Doppler, alat Doppler itu kisaran harganya sekitar kalau nggak salah ya 400.000 sampai 700.000. Nah, itu untuk mendeteksi detak jantung janin gitu ya. Untuk cara pakainya dan lain-lainnya bisa dicek, mungkin di YouTube juga udah ada. Itu kalau misalnya bunda pengen tahu sendiri untuk detak jantung janinnya, kalau misalnya udah ngerasa kok nggak ada gerakan misalnya ya. Dan itu normalnya detak jantung janin itu 120 sampai 150. Kalau misalnya di atas 150 sudah dievaluasi selama 15 menit, artinya mungkin ada kegawatan janin yang harus segera ditangani dan dicari tahu penyebabnya. Oke bunda, mudah-mudahan membantu dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan di penjelasan ini karena mamanya bukan dokter spesialis obgyn ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ke Faskesnya ya, fasilitas kesehatannya, puskesmas, bidan desa atau klinik ya. Atau juga kalau sudah gawat darurat langsung ke IGD, instalasi gawat darurat. Oke? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Bye.